Pemirsa, Anda menyaksikan baru saja penyambutan yang dilakukan oleh Taruna Akmil, penyambutan terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Presiden Prabowo. Kita melihat bahwa kali ini keduanya berkeliling, memantau pasukan menggunakan maung. Dan untuk membahas kegiatan di siang hari ini sudah bergabung bersama kami pengamat hubungan internasional Yon Mahmudi. Selamat siang, Pak Yon. Selamat siang, Mas. Ya, terima kasih. Ya, Pak Yon, ini kedatangan Macron ke Akmil ini untuk melihat sendiri pusat pelatihan bahasa juga. Ini sebagai bagian dari pengembangan atau juga kerjasama ketahanan. Hubungan yang semakin mesra Indonesia dengan Prancis dalam hal pertahanan. Apa yang bisa Anda cermati, Pak? Ya, saya kira kan kita semua tahu ya bahwa Prancis ini merupakan salah satu kekuatan besar ya yang masuk di dalam great power ya, negara-negara besar. Kemudian di dalam tatanan internasional juga menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto. Sehingga dari sisi perannya di dunia internasional sangat kuat. Ditambah lagi Indonesia kan juga termasuk negara yang ingin memperkuat ya hubungan kerjasama di dalam aspek pertahanan ya. Nah, salah satu dari sekian banyak MOU yang ditandatangani kerjasama dengan Macron itu kan salah satunya adalah aspek penting, yaitu yang berkaitan dengan aspek pertahanan. Maka kunjungan ya langsung ke Akmil saya kira juga untuk ya menunjukkan kesiapan bagaimana Indonesia bersama Prancis ini untuk bersama-sama ya memperkuat kerjasama pertahanan ini. Oke, ketika hubungan ini kemudian semakin dekat, Pak Yon, apakah ini kemungkinan bisa membuat Indonesia sedang bergeser jadi proksi, dalam tanda kutip ya Pak ya, proksi Prancis di Asia Tenggara? Kan posisi Indonesia selalu ya pada posisi bebas aktif ya, memberikan keseimbangan atas berbagai macam aksi, sehingga Indonesia dalam posisi tidak mencoba bergeser pada penguatan ya kepada proksi tertentu termasuk ya Prancis di Asia Tenggara, tapi kan sebenarnya sebagai aspek keseimbangan ya, setiap potensi kerjasama dengan negara apapun termasuk negara besar, Indonesia kan kemudian menjadi berkepentingan ya untuk bisa menjalin hubungan itu sehingga tidak tertinggal atau ya tidak keluar dari kecenderungan ya kerjasama regional maupun internasional, tapi kan tetap posisinya selalu menjaga sikap Indonesia yang memperkuat ya sisi dari kebijakan bebas dan juga aktif terutama dalam sisi perdamaian dunia. Oke, baik. Pak Yon, keputusan Presiden memilih Prancis salah satunya adalah karena ada komitmen mereka mau transfer teknologi ya. Apakah ini bisa kita jadikan standar kerjasama yang baik untuk peremajaan alutsista kita, Pak? Ya, saya kira kan menjadi hal penting ya bahwa pembelian alutsista itu kan juga harus berkaitan dengan transfer teknologi, karena kan tidak mungkin selamanya kita hanya sebagai pasar pertahanan, sementara kita juga tidak ya dalam hal mutual benefit yang mampu juga ya menggunakan, memanfaatkan dan ya dari sisi ya ikut ya di dalam hal pengembangan industri pertahanan strategik ya ke depan gitu. Maka ya kesediaan Prancis dari sisi transfer teknologi saya kira kan hal yang sangat penting ya di dalam hal melihat sejauh mana sebuah kerjasama yang strategik itu bisa berlangsung dan memberikan manfaat kedua belah pihak. Dalam hal ini kan Indonesia dan Prancis yang memang punya kekuatan ya dari sisi pengembangan industri strategik yang diantaranya adalah industri pertahanan. Oke, baik. Pak Yon, ini pemandangan yang menarik ya. Pak Yon bisa melihat visual kita yang sama kan Pak? Bahwa Presiden juga membawa atau mendampingi Macron dengan menggunakan maung. Ini kan seperti kita sedang berdiskusi berkenaan dengan alutsista, hubungan Indonesia dengan Prancis, dan juga Indonesia juga seperti menunjukkan Bapak ya, bahwa kita juga sebenarnya memiliki industri alutsista yang juga cukup mumpuni begitu.
Anda melihatnya seperti apa, Pak Yon? Ya betul ya, bahwa ini kan pertemuan antara Pak Prabowo dan Macron ini juga diekspos ya, pasti akan diekspos oleh media-media internasional, sehingga momen untuk menunjukkan ya salah satu ya dari kendaraan ya yang sangat juga menjadi kebanggaan kita, mau itu kan akan terekspos ya, sehingga tidak hanya terekspos di Prancis ke Eropa, tetapi juga kan pasti diekspos ke dunia internasional yang lain. Bagaimana kemudian Presiden Indonesia secara bangga mengajak tamunya juga ya, Baik, mau begitu ya. memperlihatkan dan juga menggunakan kendaraan yang dibuat ya oleh produksi eh, industri kendaraan pertahanan Indonesia strategik ini. Nah, ini kan Ya. satu hal ya juga untuk menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia ya memang siap ya dari sisi mengembangkan industri pertahanan strategik ini, termasuk salah satu kendaraan yang digunakan. Oke, Pak Yon, dalam kalau kita lihat dari lini masanya, dari timelinenya ya, bahwa kita akhirnya memilih Prancis untuk peremajaan alutsista, kemudian juga sudah diteken kerjasama, sudah diteken pembeliannya, termasuk kapal selam juga. Kita sudah mengirimkan juga teknisi dan personil kita ke sana untuk belajar penerbangannya. Kemudian juga di sini dibangun pusat pelatihannya. Ini kita sudah di rute yang benar atau seperti apa Anda melihatnya, Pak? Are we on the right track? Ya, dalam hal ini momentum ini saya kira kan menjadi momentum penting ya, bahwa tentu dalam hal sisi kerjasama pertahanan itu kan harus saling menguntungkan, sehingga Prancis juga menjadi semakin terbuka juga ketika melakukan kerjasama, diberikan akses ya. Kemudian anak bangsa kita juga untuk mempelajari dan bertukar ya pengetahuan berkaitan dengan pengembangan industri strategik ini. Nah, dari sisi ini kan saya kira ya Indonesia kan selalu berusaha untuk memperkuat posisinya ya, jadi tidak Oke. dalam posisi yang sangat tergantung, tetapi juga tentu ya ada aspek ya interdependensi yang harus memang diperkuat ya, bahwa Prancis juga membutuhkan Indonesia dan Indonesia dalam ini juga membutuhkan dalam hal upgrading alutsista, sehingga ini akan menjadi kerjasama yang bersifat mutual benefit ya kedua negara ke depannya. Oke, barusan saja kita melihat ini Presiden Macron menyematkan medali ke Presiden Prabowo ya. Ini juga kita melihat dari gesturnya ya Pak Yon ya. Begitu erat hubungan antara dua kepala negara ini. Pak Yon, sedikit kita bergeser berkenaan dengan Perancis ini yang kemudian kita tahu Perancis selain Indonesia mereka juga menjual pesawat itu ke Singapura dan kemarin Macron juga ke Vietnam. Vietnam juga sudah sepakat untuk beli Rafale ke Perancis. Anda melihatnya memang Perancis melihat Asia Tenggara ini sebagai wilayah yang harus dipantau dalam kapasitas keamanan Indo-Pasifik, Pak Yon? Ya tentu kan kita juga lihat ya tren ke depannya berkaitan dengan pentingnya wilayah Asia Pasifik atau juga ya, Pasifik. Dengan negara besar itu akan mengarah ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, maka masuknya persenjataan dari Prancis yang itu juga dijual ke Singapura, ke Vietnam, tentu ke Indonesia. Ini kan juga ya sebagai ya kita melihatnya ya sebagai upaya untuk memperkuat ya kerjasama yang bersifat realistis ya atas kebutuhan pertahanan yang memang harus dilengkapi oleh beberapa negara yang ada. Baik, dan ini juga sebuah momen yang pas begitu ya Pak Yon, melihat bahwa Prancis melihat Asia Tenggara sebagai kekuatan baru yang besar. Pak Yon, ditahan sedikit, ini kita sedang melihat pemirsa bahwa Presiden Prabowo dan juga Macron ini sudah menaiki kendaraan. Ini sepertinya berarti sudah selesai untuk kegiatan yang dilaksanakan di Akmil Magelang. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Lawatan Presiden Prancis di Indonesia sesudah ini akan dilaksanakan di Borobudur, pemirsa.
Baik, Pak Yon, Prancis ini aktif mendorong kehadirannya di Indo-Pasifik, tapi sebenarnya juga tidak punya pengaruh langsung ya di kawasan begitu Pak Yon. Seberapa realistis harapan bahwa Prancis ini bisa menjadi mitra strategis jangka panjang bagi Indonesia dibandingkan aktor regional, misalnya kita sebut ada Jepang, Tiongkok, atau bahkan Australia, Pak Yon? Ya, tentu kan kehadiran Prancis itu lebih dipahami sebagai penguatan ya dari aspek pertahanan dari sisi alutsista, karena tentu kehadiran Prancis kan sudah lama ya tidak masuk ke wilayah Asia Tenggara, karena kita tahu bahwa di kawasan Asia Tenggara ya negara-negara yang memiliki posisi strategis ya tentu Asia Pasifik itu ya tadi ada Jepang, Cina, Australia. Nah, dari sisi ini ya penting saya kira kemudian ya untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik ya dengan penguatan persenjataan. Maka keseimbangan saya kira dari sisi persenjataan itu menjadi sangat penting ya untuk menjaga aspek pertahanan kawasan ya termasuk Indonesia. Maka diharapkan tentu di tengah-tengah rivalitas yang sangat kuat gitu ya antara Cina dengan Amerika atau berbagai kekuatan yang lain ya posisi Indonesia ya memang harus memiliki hubungan yang kuat dengan semua kekuatan global ya, sehingga tidak masuk dalam satu poros tertentu yang itu akan merugikan Indonesia, karena posisi Indonesia Indo-Pasifik itu kan sangat-sangat strategik dari sisi geografis, dari sisi besarnya negara Indonesia, dan tentu peran di dunia internasional. Saya kira memang ya posisi Indonesia dari dulu itu juga sangat diperhitungkan, dan sekarang pada masa Pak Prabowo memang sangat diperkuat kembali ya kehadiran di dunia internasional. Oke, baik Pak Yon, ini ternyata rombongan masih berada di dalam kompleks Akmil. Kita melihat bahwa agenda masih dilakukan di sekitar kompleks Akmil ya, sekali lagi. Baik, Pak Yon, Prancis ini kan bukan kekuatan utama di Asia ya, begitu. Kemudian kita melihat bahwa dengan kehadiran Macron saja di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk hubungan yang erat sekali, yang kembali diyakinkan oleh Prancis kemarin di Istana Merdeka dengan Indonesia. Apakah menurut Anda ini bagian dari strategi geopolitik baru atau hanya respons terhadap eksklusi dari aliansi seperti AUKUS, Pak, yang berada di sekitar wilayah Indonesia? Ya, saya kira kan memang tentu semua pihak ingin masuk ya dan tidak mau tereksklusi dari aliansi pertahanan tadi disebut dengan AUKUS ya, yang tidak ada Prancis, dan Indonesia saya kira menjadi salah satu negara yang penting. Maka dengan semakin menguatnya posisi strategis Asia Pasifik, di dalamnya itu adalah Indonesia, Asia Tenggara ya, maka wajar ya kalau kemudian kekuatan-kekuatan global termasuk yang dari Eropa, Prancis ini ya secara tidak langsung ya tentu ya ingin terlibat ya dalam hal ini kan penguatan kerjasama pertahanan, karena ke depan ya saya kira geopolitik itu kan akan bergeser ya ke Indo-Pasifik, dan semua negara itu akan mempersiapkan untuk ya menghadapi berbagai macam potensi yang akan terjadi. Baik, Pak Yon, ditahan sebentar Pak Yon, kita melihat visualnya ini Macron kemudian mengunjungi laboratorium bahasa Prancis yang dibangun di Akmil. Kita akan melihat interaksi antara Macron ini sendiri, atau siapa tahu ini akan mengetes langsung begitu bahasa Prancisnya ya Pak Yon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.